Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan saya di Junichiro di Bincang UMKM bersama Rudy Center. Ya, sekali lagi ini untuk yang kesekian kali saya ada di sini, tentunya dengan bintang tamu saya yang kece badai. Ini kece badai nih. Tapi ini lihat nih, yang saya bawa semua yang ada di sini. Hari ini saya kedatangan tamu dari Koase, kelompok wanita sejahtera, Food and Drink. Kali ini produknya nih sirup jeruk kunci. Sebelum saya kesini cerita-cerita tentang jeruk kunci, saya selalu mengingatkan Anda semua karena masih pandemi corona untuk selalu menjaga kesehatan dan ingat selalu pesan ibu. 1. Cuci tangan. 2. Memakai masker. Dan ketiga, menjaga jarak. Tapi kali ini saya mohon izin kepada teman-teman semua untuk melepaskan masker kami biar suaranya enak terdengar di mic. Ya, saya izin ya. Boleh Bu, kita boleh lepas lagi maskernya. Nah, kelihatan kan? Bener nggak saya? Kece badai kan? Nama, nama beliau ini Bu Nur Hasanah. Beliau adalah Ketua Koperasi Wanita Sejahtera. Ketua Koperasi Wanita Sejahtera. Koase, agak sedikit ke K-pop sedikit lah. Koase, namanya Koase ya. Aduh. Ini warnanya ada yang beda, ada yang agak ke keruh-keruh ya sedikit ya, bening, tapi ini agak warnanya agak ke coklat-coklatan sedikit. Ternyata ini agak, yang ini boleh dikonsumsi langsung, yang ini harus dicampur air ya, dicampur air ya. Tapi biasanya Bu, sebelum saya memulai, saya pengen cerita-cerita dulu sama Ibu. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Boleh Bu, saya minta tolong untuk menyapa teman-teman bincang UMKM dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya UMKM Bangka Tengah, mewakili ibu-ibu Koperasi Wanita Sejahtera. Dalam hal ini kami mempunyai produk sirup jeruk kunci Koase. Untuk selanjutnya kami sebagai UMKM memohon kepada kawan-kawan semuanya untuk mencoba produk kami yang bernama sirup jeruk kunci Koase. Terima kasih. Sirup jeruk kunci Koase ini itu sudah lama, benar Bu ya? Ya. Lumayan cukup lama. Dari tahun berapa Bu? 2012. 2012. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu Bu, jauh sebelum kelompok Koase ini terbentuk, khususnya Ibu Nur Hasanah, apa aktivitasnya? Saya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya. Kemudian ada aktivitas lain? Sehari-hari saya mengaji anak-anak juga. Ustazah. Ya. Alhamdulillah saya ketemu Ustazah. Assalamualaikum. Gitu. Oh serius Bu? Ini azan ngaji? Iya. Oh. Sayang Ibu jauh di Lubuk ya. Kalau Ibu dekat di Pangkal Pinang, mungkin Ibu saya mintai tolong untuk membantu saya belajar mengaji. Karena ya saya suka juga mengaji Bu. Dan sekarang agak jarang tapi karena nggak ada yang bimbing. Tahu, cuman namanya Al-Quran saya takut meleset. Apa panjang pendeknya takut meleset. Jadi saya lebih baik kalau ada yang dampingin, saya lebih senang. Bu, tapi banyak berarti muridnya? Alhamdulillah untuk kami ada beberapa ustazah kan dibagi-bagi. Saya memegang untuk saat ini 10 karena kita punya program tahfiz Quran kan. Jadi kalau untuk tahfiz ini kita bolehnya itu bukan nggak boleh, mampunya mungkin maksimalnya lebih dari 2-3. Tapi untuk ngaji sehari-hari biasa itu saya pegang 10, kalau untuk tahfiznya 2. Hebat. Aku apresiasi kalau yang benar-benar fokus di baca ayat Al-Quran, saya ketopi lah, saya hormat. Enggak, ini karena mengaji ya wajib lah, karena kita beragama Islam ya wajib ya belajar mengaji. Tapi memang itu udah lama? Udah saya sebelum saya menikah saya udah menekuni mengajar sampai saat ini sudah mempunyai anak 5 masih tetap juga konsisten. Iya. Keren ya, luar biasa loh. Tapi dari dulu dari kecil juga sudah mulai ngaji kali ya? Sudah, karena memang kalau kita dulu kecil kan TPA dulu kan, memang udah ngikut itu. Kalau kami dulu belum ada TPA. Terus? Ya cuma orang tua yang ngajar ngaji kan di rumah. Nah, dia ngajar ngaji terus tamat SD saya ikut mondok karena saya sekolahnya nggak sampai SMA, cuma SD kelas 5, terus ikut pesantren mondok, jadi ustazah. Di sini? Mondok di sini juga? Jawa. Oh di Jawa. Oh, anak rantau juga. Tapi asli Bangka. Asli Bangka? Nah, Bangka. Orang tua Bangka. Bapak ibu Bangka, ibu juga. Ibunya ke Lubuk Besar, kalau bapaknya aslinya Pangkal Pinang.
Berarti masih bisa lah, masih Bangka Belitung lah ya, Iya. main sendiri. Selain mengaji nggak ada lagi Bu? Katanya sempat berkebun juga. Iya, kebetulan untuk produk ini asal mula kami itu ikut ikut dengan ibu-ibu kelompok tani kan. Nah, dari PKK desa kami itu diundang untuk mengikuti pelatihan kegiatan pengolahan pangan yang kebetulan pada waktu itu buah jeruk kunci kan. Bagaimana jeruk kunci yang ada di desa kita itu kan tidak ada nilai jualnya. Dulu harganya paling 2.000, 3.000 Apa itu? 2.000, 3.000? rupiah harga per kilonya. Oh, per kilo. Iya, harga jeruk kunci. Nah, bagaimana jeruk ini mempunyai nilai jual? Akhirnya pemerintah desa kita itu mengadakan pelatihan tentang cara pengolahan minuman jeruk kunci ini. Sehingga kalau sudah dijadikan minuman seperti ini, dia lebih bernilai jual kan? Dari 3.000 mungkin bisa menjadi harga puluhan ribu. Jadi kami di rumah itu mencoba. Setelah mendapat ilmu itu kami produksi, kemudian kami bikin label, cara menjualnya kan kami dari teman door to door, ini produk kami. Akhirnya kami diapresiasi oleh pemerintah pada waktu itu, Bapak Bupati kami Erzaldi waktu itu kan, sehingga tetap sampai sekarang ini, walaupun ya untuk penjualan pemasaran mungkin Naik sekarang turun. iya Naik naik turun, turun ya. Tapi tetap untuk pelanggan kami belum pernah yang kecewa. Sebenarnya kan mereka pesan itu selalu ada, walaupun kadang buah jeruk ini kan dia musiman. Kalau lagi banyak kan sampai banjir lah buah. Kalau memang nggak ada itu kadang-kadang harga bisa 20.000. Berarti di apa tadi, desa Lubuk ya? Di desa Lubuk itu berarti banyak yang berkebun, menanam kebun jeruk kunci ini Banyak ya? kalau untuk buah jeruk kunci ya. Ada kebun satu hamparan begitu atau rumah per rumah? Ada yang hamparan, ada yang rumah-rumah. Oh. Petani memang khusus ini ya. Jeruk kunci ini kalau lagi langkanya ini bisa puluhan ribu harganya per kilo. Iya. Ya. Tapi kalau lagi banjir bisa malah jauh merosot, bisa 5.000, 6.000, bahkan sampai 8.000 ya. Benar kan? Saya tahu karena saya sering nemenin istri saya ke pasar. Jadi tahu harga jeruk ini. Jeruk ini memang hanya umumnya cuma dipakai hanya untuk keperluan memasak, ada Iya, untuk memasak, menyambal kan, sambal kan. makan soto, Jarang makan sekali bakso kan. untuk seperti ini. Mas Tigor waktu itu tahun berapa mulai Produksi pelatihan itu? mulainya itu tanggal 19 Oktober 2012. 2012. Ini 2020 berarti Hampir pas ini harusnya Oktober kemarin 8 tahun ya. Iya. Pas 8 tahun. Lama juga ya. Itu langsung bentuk kelompok atau masih memang kelompok kita. kelompok? Berapa Dari orang? awal. Kami 22 orang. 22 orang. Sampai sekarang masih Masih 22 orang. 22 orang. Hebat. Hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena dalam satu kelompok itu jarang yang bisa bertahan bertahun-tahun dengan komposisi yang pas. Pasti ada strategi khusus ya. Ada cara khusus biar ini tetap kompak dari dulu kan. Iya. Ketuanya siapa? Kebetulan masih tetap saya karena Dari 2012? iya, karena kalau kita adakan pemilihan pilih-pilih ya tetap saya kena pilih-pilih. Ini pasti ada sesuatu sama sana ini. ini senyumnya beda soalnya ini. Enggak, ini benar. Artinya apa yang Ibu terapkan ke kelompok sehingga tetap 22 orang rambutnya sama hitam. Mungkin wajahnya tidak serupa tapi rambutnya sama hitam, tapi karakternya pasti berbeda. Iya. Tapi bisa tetap kompak. Bisa karena kita harus menerima kekurangan dan kelebihan sama lain kan. Tetap namanya watak itu tidak sama. Kita saudara kandung aja nggak sama watak. Jadi apalagi kita 22 orang itu harus kita terima bersama-sama, apapun pemasukan teman. Kadang-kadang kita juga susah untuk menerima ya, mau nggak mau ya kita tetap harus bisa menerimanya. Ini tapi apa yang paling benar-benar dipegang dalam kelompok ini sehingga tetap eksis? Kerukunan, kekompakannya. Setiap ada kegiatan kami saling selalu memberitahu kan. Apalagi sekarang zamannya kan mudah, kalau kita lagi ayo kumpul lewat WA kan, grup kan, semuanya datang gitu aja. Setiap bulan kami ngadakan pertemuan istilahnya. Kalau koperasi itu kan ya memang kami dianjurkan untuk membayar
iuran wajib kan per bulannya. Maka di setiap bulan itu kami harus apa untuk kemajuan koperasi kita ini harusnya seperti apa, kedepannya mau bagaimana. Jadi di situ kita bahas keluhan apa, keinginannya anggota-anggota kita kan, kemajuan. Karena kami kemarin awalnya kalau memang juru kunci ini bisa berjalan dengan lancar, harapannya itu sudah lumayan. Kita ada 22 orang nih, umpama kan kita produksi dalam 1 bulan, nggak usah muluk-muluk lah, 1.000 botol lah per bulan. Nah kan dari situ kita bisa mendapat keuntungan berapa kan, dan dalam 1 tahun koperasi kita mendapat nilai uang berapa, maka kita dari sisa hasil RAT kita dapat bonus nih, bicara seperti itu. Tapi apalah daya kan, namanya ibu-ibu, keinginan ada tapi kemampuan belum sejauh itu. Dan untuk operasi ini kalau kita mau seperti itu, dia harus memiliki dana yang cukup besar lah. Kalau ibu-ibu itu kan ya sisa uang belanja lah, katakan misalkan untuk iuran wajibnya 20.000 per bulan, itu bisa lah dicicil kan. Tapi kita harus mengumpul berapa tahun, harus bisa memenuhi, misalkan beli apa nih dulu, freezer kayak misalkan untuk usaha kita. Banyak sih keinginan. Tapi saya pikir untuk sebuah kelompok berjumlah 22 orang kemudian eksis sampai 8 tahun itu sudah mendapat apresiasi. Saya apresiasi karena saya banyak tahu dari beberapa orang kelompok, jangan kan 22, kadang-kadang yang kelompok isinya cuma orang 5, orang 4, baru berjalan beberapa bulan udah bubar karena perbedaan selisih pendapat, perbedaan si A mau ini, si B mau ini, karena tidak ada yang mau mengalah, tidak mau bersikeras, akhirnya pecah kan begitu kan. Tapi sisi pertama yang saya lihat kelompok eksis itu bagus. Nah tapi sejauh ini 8 tahun pernah tidak ada perdebatan, ada selisih paham dalam kelompok untuk jeruk sendiri? Kalau untuk minuman jeruk kunci alhamdulillah nggak ada. Nggak pernah? Pernah ketemu atau gimana sih? Pernah. Kita bikin ini kan, kadang-kadang namanya produk itu kan dia punya SOP, standar operasi prosedur kan. Kalau rasanya begitu terus. Nah kita beri ilmu nih buat si A, yang satu ini takarannya seperti ini. Tapi ternyata rasa itu nggak sama, kadang-kadang kan tetap berbeda. Jadi kita ikut satu arah. Kalau yang membuatnya itu misalnya si C dengan takarannya seperti itu ya harus ikuti seperti itu. Jadi nggak kalau memang kadang menurut saya ini keasaman sedikit nih, kata ibunya kan pasti ada lah, kemanisan sedikit nih ya, kita ambil voting terbanyak. Kira-kira rasa yang mana yang paling disukai orang kan, kadang yang ini lumayan lah. Nanti kita ini kan yang ini ya, rasa yang itu yang lebih kita ambil. Keren, musyawarah artinya, suara terbanyak. Jadi bagus itu menurut saya. Kenapa? Jadi ketika memang ya pasti ada lah, tidak mungkin semua berjalan on the track lurus, itu kan pasti ada. A beda dengan B, B beda dengan C, atau C dengan D dan seterusnya, itu kan pasti. Gak mungkin nggak, kalau udah semuanya udah satu kata, ya semua tidak ada gondok-gondokan sedikit, ya berarti di surga. Kan udah gitu kan. Karena masih ada gondok-gondokan itulah, makanya hidupnya jadi justru kuat. Kawas itu jadi kuat karena udah terbiasa dia. Menarik kan kalau ini A, ini B, ini akhirnya. Tapi memang pinter nih, kan saya bilang kan, dia memang pinter loh. Si A, si B akhirnya dia ambil pungutan suara terbanyak, mencari ya. Bahan baku jadi nggak jadi masalah? Kalau bahan baku, alhamdulillah sampai sekarang sih nggak bermasalah. Banyak berarti ya? Iya. Kebunnya berhektar-hektar kali di sana ya? Kebun siapa aja sih? Kebun pribadi atau ada kebun kelompok? Kalau kelompok kemarin kita dari pihak pemerintah itu disuplai 1 rumah 2 bibit terkunci kan, ditanam di pekarangan. Alhamdulillah sekarang sudah berbuah semua. Nah itu kan kadang-kadang ada anggota yang kadang berbuah. Terkunci itu kan kalau dia memang, kalau pemupukannya rajin itu buahnya itu Masya Allah kan bisa banyak sampai bisa sampai 5-7 kilo per batang gitu kan. Nah, banyak juga ya. Kalau memang batangnya subur kalau untuk terkunci. Nah kalau memang kebetulan kami tidak berbuah, itu ada suplai dari petani-petani yang memang sudah mereka tanamnya jeruk kunci. Memang nggak jauh sih dari rumah, sekitar 5 menit lah kan untuk perjalanannya. Artinya kalau untuk bahan baku aman ya? Aman. Sejauh ini aman ya? Bahan baku aman. Pengolahan juga aman? Aman. Ibu-ibu masih bisa ya? Bisa. Kalau di awal-awal dulu bagaimana? Pemesanan, kemudian pemasaran kalau awal-awal dulu? Kalau namanya sesuatu yang baru,
biasanya kan orang naik viral langsung kan. Nah kemudian beberapa bulan keberlanjutan itu kan banyak pesaing nih biasalah kalau muncul muncul pesaing ada merek itu merek ini, sehingga kami pun agak tergeser sedikit kan, karena kami itu jauh, terutama tempat kami itu jauh dari perkotaan. Kami berada di desa ujung, desa Lubuk Besar. Itu kalau jarak kotanya dengan Koba itu 1 jam lah kalau kita. 1 jam dari kota Kobanya 1 jam. Kalau kendaraannya lumayan, kecepatan 60 lah, 60 km per jam ke 1 jam, sehingga mungkin agak terkalahkan lah kan untuk pemasaran. Kalau yang di kota kan mungkin jarak jangkau mereka juga dekat kan, untuk pemasaran mereka bisa lebih mudah. Itu akses ya berarti ya. Aksesnya. Jadi untuk orang mengenal lebih jauh tentang Koase air jeruk itu justru lebih sulit ya, karena jaraknya terlalu jauh kan. Tapi kan bisa diakali. Kalau untuk promosi kami bisa melalui Facebook. Kalau sekarang kan dulu? Kalau dulu tahun 2012 memang belum. Dulu 2012 belum ada kayaknya Facebook. Sudah ada. Cuman sudah kalau 2012 sudah ada Facebook itu. Cuman kita belum begitu belum ngerti ya. Masalah internet apa belum. Untuk sekarang di tahun 2016 17 mulai kan. Udah mulai pakai Facebook. Mulai menggunakan Facebook. Tapi namanya juga karena ibu-ibu kan, kita harus di depan handphone kan. Jadi untuk bagian marketing atau pemasaran kami itu promosi lewat internet itu memang jarang kami lakukan, sehingga mungkin produk ini agak ketinggalan. Oh, tidak ada yang memang dikhususkan untuk kamu khusus tolong ditugaskan untuk itu tidak ada. Misalkan si Ibu Yanti ini tugas kamu setiap hari memposting misalnya. Harus memposting sirup jeruk kunci sampai ketinggalan hari nih kan, sehingga produk kita ini ada petugas itu? Belum memang belum melakukan hal seperti itu. Belum. Harusnya ya seperti itu kan. Berarti setelah ini harusnya ada. Insya Allah. Nah, itu berarti setelah ini Koase itu nanti akan benar-benar di manajerial kelompoknya. 22 orang kan lumayan. Iya. 22 orang kalau every day setiap hari 22 ini masing-masing saja posting di masing-masing di akunnya, saya pikir itu jadi promosi gratis. Ya kan 22 orang posting tempelin foto atau video pendek satu aja, tidak usah banyak, satu orang satu kelompok satu. Saya pikir berarti satu hari sudah ada 22 postingan, ya kan, di dunia maya, meramaikan dunia maya kan, kita tidak tahu selain strategi-strategi lain untuk membantu itu. Nah, memang selain itu apa lagi? Masalah itu memang jadi kendala utama ya. Ya, kalau untuk pemasaran kita ini kan berdagang itu ingin barang kita laku kan. Setelah laku kita menghasilkan uang kan. Nah, uang ini kan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, terutama kalau ibu-ibu rumah tangga itu untuk beli pampers anak, beli rinso, beli untuk jajan anak, itulah manfaatnya untuk menambah ekonomi keluarga istilahnya itu kan. Kebetulan mungkin bisalah membantu suami-suami yang di rumah kan, mungkin ibu-ibunya kalau ada penghasilan seperti ini, kalau bapaknya penghasilannya 100.000, dari ini mungkin dapatlah 50.000 kan, lumayan. Alhamdulillah, berarti lumayan ya. Bisa. Nah, kalau desa, dari pemerintah desa, camat, kabupaten gimana? Kalau terus terang jujur ya, jangan dibilang. Kami kalau untuk pemerintah desa belum pernah istilahnya mereka memberikan bantuan supply berupa dana ataupun peralatan seperti kemasan atau label atau uang pembinaan memang belum pernah. Tapi paling tidak datang melihat, tapi setiap misalkan ada kegiatan lomba nih, misalkan penilaian, kami diberitahu produk ini harus kita tampilkan. Nah, jadi kami hanya harus menampilkan produk ini. Tapi kalau untuk membantu secara sepenuhnya mungkin kan belum ya. Artinya sebenarnya pemerintah desa itu mungkin dia punya kapasitas tersendiri ya, mungkin banyak atau seperti apa, tapi paling tidak saya melihat selalu seperti itu, karena kuncinya nanti biasanya ada di atas, ya kan, mampu seperti apa. Tapi saya pikir sejauh ini mungkin adalah kali ya, itu pun sudah lumayan kan. Sampai ini. Kalau dari dinas
Kalau untuk dinas koperasi, waktu pertama-pertama kami berdiri itu pernah diajak ikut pameran ke apa daerah-daerah lain kan. Keluar? Seperti ke Keluar Lombok, Lubuk apa keluar ke Bangka Belitung? luar Bangka Belitung. Keluar Bangka Belitung pernah. Pernah dibawa ke Lombok, ke Malang, ke Boyolali, ke Bandung. Oh, banyak ya. Ya, ke Jakarta juga. Pernah. Kalau untuk promosi ini kan sampai ke beberapa kota sudah kita ikut. Dan untuk beberapa tahun terakhir ini kami memang ini ya, tapi ya walaupun seperti itu kami tetap koordinasi dengan dinas terkait, dinas koperasi khususnya koperasi dan UMKM Bangka Tengah. Kalau ini kan butuh biaya ya untuk botol, kemudian untuk kalau orang ambil jeruk nggak mungkin tinggal ngambil jeruk, misalnya ibu nanam ngambil jeruk ngambil aja, tapi kan perlu ada cash flow ya, perputaran uang yang harus dibayarkan kepada petani yang ambil duit. Nah itu dari mana? Kalau kami kan ini punya uang kas kelompok kas, jadi setiap iuran itu kan kami per bulannya 20.000 kalau dari koperasi. Nah kas itulah ketika ada orderan misalkan kami manfaatkan untuk beli buah jeruk. Dan diolah. Ya, diolah, diproduksi, setelah dihasilkan seperti ini kita hitung berapa pengeluaran pembelian botolnya, sama buah jeruknya, sama apa gula dan lain sebagainya, sehingga masih untungkah kita. Kalau masih kita mendapatkan keuntungan maka ya kita lanjutkan kan. Cuman ya itulah pemasarannya tadi nggak seperti yang kita bayangkan. Angan-angan kita kan sekian, kalau satu bulan 1.000 botol tinggal kalikan keuntungannya berapa kan. Mudah kalau menghitung keuntungan. Tapi artinya ekspektasi, keinginan, bayangan dari teman-teman Koase ini tidak sesuai. Tidak. Tadinya beranggapan tinggi, pokoknya membayangkan udah tinggi-tinggi ya ternyata. Tapi boleh dikaji kan, mungkin memang pemasarannya kali ya. Pemasaran. Tapi kalau soal kualitas, kalau Koase jamin nggak nih? Kalau mantap. Untuk ya insya Allah mantap. Insya Allah mantap. Kalau untuk rasa insya Allah, dan untuk daya tahan kami jujur karena kami tidak menggunakan bahan pengawet ya. Kalau untuk yang siap saji itu 1 minggu. Yang mana 1 minggu? Kalau ini 1 minggu? di dalam pendingin saya suka pada sesi-sesi seperti ini. Kenapa? Karena saya harus mencicipi kan. Seperti itu. Dan kalau ini ya. Ini Koase Food and Drink sirup jeruk kunci nih. Ini yang tahan 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu. Tapi saya pikir enggak sampai 1 minggu lah. Ini harganya berapa? 7.000. 7.000. Di pasaran 7.000. Kalau pesan langsung? Kalau pesan langsung di bawah itu. Kalau pesan langsung bisa di bawah ini, bisa di bawah 7.000 ya. Tapi kalau langsung bisa 10.000. Kita buktikan pernyataan dari Bu Nur Hasanah. Dia bilang sirup jeruk kunci Koase ya, ini mantul dan rasanya bukan kaleng-kaleng. Nah, kita coba. Ya. Nih. Oh iya ya. Asam, manis. Asam manis. Keren. Tapi ini menurutku diminum gini juga oke. Tapi memang lebih segar dingin. Biar apa ya? Seger ya. Pokoknya seger nih. Ini 7.000 nih, keren. 7.000. Main 7.000. Harus ada nih, mestinya di Pangkal Pinang harus ada nih, mestinya. Ya. Kemasannya cantik, simple dan mudah nih, 7.000. Kenapa sih enggak dibawa ke Pangkal Pinang? Itu tadi kan karena mestinya saya harus kasih tahu nih, berarti teman-teman semua, para stakeholder, entah pemerintah dan para stakeholder lainnya, mestinya paling tidak satu dari cara dari sekian banyak pemasaran yang paling ini adalah di Pangkal Pinang mestinya harus ada satu tempat yang bisa menjadi campnya ini ya, tempat mendagangkan ini. Ini asli bagus loh, asik loh, enak. Saya baru coba nih, bener loh. Dengan harga 7.000, wah ini apalagi kayak tempat minum ada batu esnya, tinggal dibuat diminum sendiri nih, asik nih. Tapi ini benar-benar asli dari jeruk kunci itu ya, nggak pakai bahan-bahan. Kecuali gula, tambahannya kan gula. Kalau yang ori memang dia tidak menggunakan madu, tapi kalau yang mana? Yang mana? Ini nggak pakai madu? Nggak ada yang madu. Yang ini ori semua. Biasa ini? kami
Itu kan biangnya. Pakai madu Nggak ada kan? yang madu yang ini. Nah, kalau ada yang biasa kami ada pakai menggunakan madu, campuran madu. Tergantung, kalau ini kebetulan kan memang stok madu di rumah udah habis, jadi kita yang ori aja yang ini. Asli. Oh, justru ada yang madu ya? Iya, campurannya kita pakai madu kan. Itu lebih mantap lagi tuh. Harga sama? Harga sama. Pakai madu harganya sama. Sama. 7.000. Kadang kan orang nggak suka yang nggak campuran madu. Wah, kalau saya masuk yang ada madu. Kalau nggak ada madu, ini aja bisa sebentar saya minum. Nggak sampai seminggu nih berarti nih. Bentar lagi habis nih. Ini udah berapa kali coba untuk mendapatkan rasa ini? Apa dari 2012 konsisten? Iya, konsisten seperti itu. Oh, ini 2012. Iya, sebab standarnya sudah kita tulis kan, takarannya kalau gulanya 1 kilo, ukuran jeruknya harus seperti itu, dan ya seperti itu. Jadi rasa nggak berubah. Pernah kita mencoba sesuatu yang baru, mungkin kan menggunakan buah yang lain, kita variasi dengan rasa yang lain kayak markisa kita campur dengan jeruk kunci, rasanya seperti apa kan? Masam ketemu masam, makin masam. Cuman kan kalau markisa itu dia identik baunya itu lebih harum. Markisa memang rasanya berbeda dengan jeruk kunci, tapi enak juga, pernah kita rasa. Pernah juga. Cuma belum berani dipasarkan, komersilkan belum ya, belum. baru jeruk kunci. Tapi saya setuju, sirup jeruk kunci Kawase Food and Drink ya, itu asiknya banget. Seru, saya nggak bohong. Jadi teman-teman semua bincang UMKM Rudi Center mestinya penasaran. Dan ini sangat terjangkau sekali loh, 7.000. Segini 7.000 nih. Ini ukuran 250 mili. 7.000. Ya. Kenapa tadi saya ngotot mestinya ini harus ada di kota Pangkal Pinang, karena ketimbang orang beli jeruk biasa yang pakai gelas, itu harganya sudah di atas 10.000 ya, dengan kualitas jeruknya yang ya paling ditaruh 1 butir atau 2 butir lah ya, karena saya tahu saya sering minum jeruk. Jadi kalau ini mungkin teman-teman ibu-ibu Kawase mungkin memang agak sedikit capek kerjanya ya, tapi mungkin ke depan dipikirkan ada beberapa orang tim dari Kawase yang diturunkan ke Pangkal Pinang, dia yang door to door datang ke tempat-tempat makan. Ya kan, bisa loh, ini kan tinggal diletakkan 1 minggu sekali. Jadi kalau misalnya orang misalnya ke tempat bakso ada ini Bu, 7.000 kan. Dia kerjasama dengan yang jual bakso atau yang jual apa, saya pikir simple dan kemasannya cantik, rapi, bersih, enak dilihat dan mudah. Jadi orang minum tinggal bawakan batu esnya, tinggal tuang sambil makan bakso. Ini tetap tertutup, lebih praktis. Cuman memang agak capek ya kan, karena dari Lubuk di Pangkal Pinang harus ada yang stay di sini. Tapi saya yakin lah pemerintah nanti ini. Ada kendala lain nggak untuk kendala? Kalau setiap usaha itu pasti ada kendala, pasti ada itu. Tapi kita sebagai UMKM tuh harus istilahnya siap menghadapi kendala itu apapun kan. Didikannya militer nih kayaknya nih. Kita namanya kendala pasti permasalahan itu permodalan. Itu kendala utama kan. Nyebut modalnya tuh agak gede ya. agak digas sedikit ya. Modal gitu. Tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Akhirnya. Ada kemauan pasti ada jalan. Jadi setiap kita mulai suatu produksi itu tidak harus dari langsung besar, atau tidak, pasti dari hal yang kecil kan. Mungkin kapasitas kita itu mampunya 10 kilo gula, ya itu harus kita produksi, kita jual dulu berapa hasilnya kan. Dan untuk permodalan itu insya Allah masih bisa lah kita atasi. Cuman peralatan pengangkutan yang jadi permasalahan. Kalau botol ini 50 botol itu sudah segini kan, tempat yang menggunakan tempat ini kan ada 30 botol. Dan kalau untuk 1.000 botol kita mengangkutnya itu susah juga kalau 1.000 botol.
Kalau kita mau ke Pangkal Pinang kan kita harus hitung nih berapa budget kita, bensin kita berapa. Kalau nggak ada keuntungan buat apa kita jauh-jauh kan? Mending kita di sekeliling kampung kita. Jadi kalau untuk pengangkutan itu, kalau untuk biaya mobil itu kalau rental 250.000 belum bensin. Belum bensin, belum makan Belum supir. makan, jadi 500.000 lah. 500.000 itu sekali jalan misalnya kan 12 jam. Nah, 12 jam. Jadi kalau 500.000 berarti kita harus melebihi dari 500.000 pendapatan kita. Lebih, karena botolnya berapa, kemudian gulanya berapa kan. Kita harus memikirkan hal seperti itu. Makanya untuk produksi ke kota kita belum berani kalau belum dihitung secara detail untuk biaya modalnya. Kalau pengolahannya dipindahkan? Bisa cuman kendalanya anggota kita itu mau nggak mereka sistemnya itu seperti apa kan? Kalau perkara anggotanya mau atau tidak berarti Bu Nurasana dong yang lobbynya ya. Tapi mungkin bisa jadi ya. Insya Allah bisa jadi. Siapa tahu hitung-hitungan bisnisnya jauh lebih masuk ya, ketimbang bawa ini dari Lubuk ke sana. Mendingan jeruk mentahnya yang kita bawa ke sana, sekalian kita olahnya di sana. Siapa tahu lebih masuk, siapa tahu kan, tapi mungkin itu kan timbang-timbangan kan. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba Rudi Center lagi nonton ini atau pemerintah kabupaten, ya kan, kabupaten dinas gubernur melihat ini disiapin dia mungkin, kita nggak tahu kan. Nanti katanya di Pangkal Pinang tuh kita siapkan tempat misalnya kan, loh, tapi harus ditinggal di situ, olahlah di situ, nah, kalian mulailah racik di situ, nah kan lumayan, kosnya minim. Artinya teman-teman tinggal bagaimana memikirkan membawa bahan mentahnya dan orang yang mau stay di situ siapa, ya kan? Atau digilir karena kelompok ada orang 22 diputer itu seperti apa? Banyak kok, tenang aja. Dan saya yakinkan buat teman-teman semua ini asik, rasanya asik, ya lumayan. Asamnya tetap konsisten, manisnya pas. Ini manis gula pasir ya. Iya, gula pasir. Bukan gula aneh-aneh, bukan, tapi ini gula pasir lah, dan seger. Jadi kalau teman-teman mau mencicipi ini, cicip. Mumpung kalau sekarang boleh. Jadi kalau setelah hari ini kalian harus pesannya ke Lubuk, jauh. Harus di Lubuk. Pernah buat paling banyak berapa? Waktu Lebaran Idul Fitri. Tahun 2015 kalau nggak salah. Itu kita kan sistem jualnya Facebook kan. Ayo nih buat Lebaran Idul Fitri, siapa yang mau kan? Silakan dari sekarang kan. Itu kebetulan kita bawanya itu hampir 2.000 botol kan. Pas Idul Fitri. Mana itu? Ke Pangkal Pinang, ada 2.000 ke Toba, botol. ada ke Toba, ke inilah yang banyak itu teman-teman dinas kan, dari dinas, dari teman ke teman. Saya misalkan 2 lusin, saya 3 lusin kan, jadi dari orderan seperti itu dikumpul-kumpul hampir 2.000 botol. Hampir 2.000. Iya, itu yang seperti ini ya, yang biangnya yang waktu itu belum ada botol begini, pakai botol marjan kan. Ya, mau nggak nih pakai botol marjan? Nggak apa-apa kan katanya, pakai botol marjan aja. Nah itu alhamdulillah lah, lumayan waktu itu. 2.000 botol ini loh, lumayan. Jatuh 7.000 dari dulu. Emang udah pakai botol ini? Iya, pakai dari awal pakai botol ini ya. Dari 2012 itu? 2012. Udah memang botol ini? Nah, awalnya kita menggunakan botol bekas aqua itu kan. Pertama itu kan. Botol bekas aqua? Maksudnya bekas air mineral. Kita kan waktu itu belum tahu ini kemasan di mana belinya kan. Kita bawa ke, waktu itu ada pertemuan Pak Bupati kunjungan ke perkebunan kelompok tani lah gitu kan. Nah, ini gimana ini kemasannya, nggak boleh seperti ini, nggak cantik seperti ini, mana labelnya kan. Akhirnya dari kata Bupati? Iya, akhirnya PPL-nya itu kan disuruh ini tolong dibina, UKM-nya kan dibikin labelnya, kemudian botolnya di mana dicari. Dan alhamdulillah untuk sekarang untuk kemasan sudah mudah, dan label pun alhamdulillah sudah mudah untuk dicetak, enggak semahal yang pertama kami bikin. Itu satu lembarnya hampir 2.000. Saat ini? Ya dulu pertama. Kalau sekarang sih enggak sampai lagi 1.000 lebih lah untuk
harga labelnya. Kalau harga botolnya 1.500 satu. Oh berarti ini termasuk harganya tuh tertelan di situ sebenarnya di bahan untuk buat ini ya. Ini nyetak di sendiri apa di luar? Pesan di luar ya? Kalau untuk stikernya di Pangkal Pinang lah. Pangkal Pinang botol? Botol di Pangkal Pinang juga. Oh ada ya Pangkal Ada. Pinang itu. Botol-botol gini ya. Ya jadi seperti semua yang mau sirup jeruk kunci Koase boleh pesan di nomor 082185679569. sekali lagi. 082185679569. Baik, nomornya kita cantumkan ada di bawah sini. Bentar lagi nanti kita buat nomornya ada di bawah situ. Kemudian ada Facebook dan Instagram mungkin media sosial. Kalau di Facebooknya Arman, nama pribadi bukan nama. Nama Arman? Kalau Facebook untuk khusus sirup jeruk kunci memang belum. Nah, ini udah apa nih? Ibu ketua mestinya sudah mulai berpikir lagi nih. Harus cepat buat media sosialnya. Iya. Ya, Siap. khusus untuk Sirup jeruk kunci. Koase. Ya kan, sirup jeruk kunci Koase misalnya Facebooknya atau Instagramnya juga sirup jeruk kunci Koase atau dibalik Koasenya yang di depan atau sirup kuncinya yang di belakang boleh. Jadi mulai diunggah di situ. Iya. Itu dibuka saja untuk umum. Dibuka saja untuk umum artinya semua anggota boleh mengakses itu menjadikan admin, jadi boleh posting semua. Tapi diberi 1 atau 2 orang yang bertanggung jawab untuk ini semua. Tapi menurut saya ya pemerintah mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten mestinya bisa membantu ini khusus dalam pemasaran. Caranya sederhana. Jadi dari desa, kecamatan dan kabupaten mungkin ya, saya tidak tahu ya, mungkin saja teman-teman dari Koase bisa berdiskusi atau mengkomunikasikan ke teman-teman desa, kecamatan dan kabupaten untuk minta tolong bahwa setiap kali ada acara di mereka, di desa, di kecamatan, kabupaten itu menggunakan sirup jeruk kunci. Ya, pernah dilakukan itu? Sebelumnya pernah berjalan Kemana? ke DPRD Kabupaten Tengah itu pas hari ulang tahunnya DPRD Baru-baru ini atau berapa tahun yang lalu mungkin sudah kita dipesan oleh ketua DPRD-nya untuk menyiapkan sirup jeruk kunci sebagai minuman suguhan ya. Tapi ngobrol langsung audiens bahwa kalian menginginkan ini untuk konsisten pernah? Memang belum pernah. Belum pernah ya? Berarti ini kesempatan buat teman-teman semua, terutama Koase. Boleh, kalau saya boleh memberikan saran, itu boleh. Mulailah dari yang kecil. Yang kecil yang paling dekat adalah desa. Desa nggak mungkin nggak ada acara, pasti ada acara. Dan di setiap acara itu didiskusikan saja bahwa cara yang paling mudah untuk membantu UMKM di daerahnya ya begitu. Untuk apa beli yang jauh? Kalau ada di desa. Benar nggak? Iya. Dan itu akan mendongkrak ekonomi teman-teman semua kan di kelompok adalah warga desa, boleh. Baru nanti meningkat ke kecamatan, main di audiens ke kecamatan, kemudian main lagi ke kabupaten ke syukur-syukur Pak Bupatinya. Benar nggak? Iya. Ya semoga nanti responnya baik semua. Boleh lah, ibu lah yang mulainya kan ketuanya nih, ketua idola nih, ini kayaknya ketua idola nih. Ketua yang gokil nih, gaul. Loh, 8 tahun nggak bergeser loh. Kalau jadi bupati, jadi gubernur 2 periode lebih loh dia. Udah mau nyusul. belum 10 tahun. Iya kan? Dikit lagi loh, udah mau sebentar lagi. Jadi 2 tahun lagi dia 2 periode berarti. Ini periode kedua udah selesai sebentar lagi. Aduh. Bu, tapi apa sih saran dan masukan dari teman-teman semua untuk ini selain apa yang sudah saya sampaikan tadi untuk biar jeruk kuncinya biar lebih maju? Kalau saran-saran dari teman itu biasanya kan ada yang lagi ngumpul, lagi apa bagusnya gimana? Itu cobalah kita produksinya nggak usah di sini, ya kan? Oh sudah ada yang bilang gitu? Kata bapak tadi, kita cobanya di ini aja di kota kan? Berarti ke Kobaknya maksudnya? Ke Pangkal Pinang. Ke Pangkal Pinang. Sebab kalau di Pangkal Pinang itu kan banyak warung makan, warung bakso, ya kan, warung yang lain-lain. Jadi kita bisa nitip ke toko-toko yang kayak rumah makan itu kan lebih
menjual minuman seperti ini kan. Coba tawar ke kayak yang itu kan mereka biasa jual sirup jeruk kunci itu yang kata bapak tadi pakai peras kan. Ya. Nah kalau yang seperti ini kan dapatnya 5 gelas bisa kan, dijual 5.000 dalam satu gelas, mungkin bisa 7.000 kan dalam satu gelas. Tidak pernah ide-ide yang dilakukan teman-teman yang seperti itu. Dan harapannya sih ya kami sebagai kelompok Koperasi Wanita Sejahtera itu karena usaha kami itu tidak ada simpan pinjam kami tidak, kami itu jual beli seperti produk ini kan, karena kami menghindari yang namanya riba. Jadi lebih ke produk-produk seperti ini. Jadi kalau misalkan koperasi kami ini andalannya dari pemasukannya seperti ini, kalau memang tingkat penjualannya itu tidak maksimal, hasil SHU kami pun kecil, ini kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin kalau perusahaan besar itu dapat sahamnya itu misalkan 1 juta atau 2 juta per orang, kami nggak dapat seperti itu. Paling ya katakanlah SHU kami itu paling setiap akhir tahun cuma 100.000, kadang 80.000 kadang untuk apa kita pertahankan kan, tapi ya namanya kita sudah komitmen harus menjalankan sesuai dengan RAT kita, sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga kita, maka harus kita jalankan, harus kita usahakan kita bersama-sama bagaimana caranya untuk memajukan Koperasi Sejahtera ini lebih maju lagi. Kalau hitungan per tahun Bu, dari 2012, 2013, 2014, mana yang paling baik waktu itu? Pengalaman yang paling awalnya aja tahun 2012 itu belum ini. Kalau 2013, 14 masih mending lah kan. Ke sininya udah agak menurun betul. Udah agak tenggelam lah katakan. Udah agak tenggelam. Ibarat kapal tuh lambungnya lah banyak bocor ya. Tinggal tenggelam bener nih ya. Lagi berusaha nak ditampal dulu kan, dia udah tenggelam, tampal kiri, tampal kanan, tampal kiri, depan pula bocor kan. Oh, tapi nggak apa-apa, saya yakin, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah, bahwa memang setiap usaha, bisnis itu selalu naik turun. Makanya kenapa dalam bisnis itu beruntung bahwa sana punya banyak orang. Kenapa? Karena bisa jadi di 22 orang ini punya ide-ide brilian yang tanpa kita sadari, kita tidak menangkap itu, ya kan? Semoga nanti setelah ini jeruk kunci Kawase jauh lebih baik lagi, ya kan? Jadi harus memang bisnisnya memang begitu. Kalau saya melihat ya Bu, di sini di Kota Pangkal Pinang itu kan sekarang lagi tren yang jeruk-jeruk apa itu yang pers ya, itu kan harganya 5.000-an ya. 5.000-an satu gelas, satu segini sudah campur air, sudah campur ini semua. Dan saya pikir itu menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman Kawase. Kalau ya teman-teman Kawase benar-benar mau eksis, mencoba untuk ya udah kita sepakati misalnya tadi mengolah di Pangkal Pinang, kita jual dengan harga yang sama tapi dengan kemasan yang berbeda dan rasa yang berbeda. Karena saya belum lihat sih yang benar-benar mereka pajang jeruk kunci. Mereka pajang itu kan jeruk perasnya ya, yang besar-besarnya. Jeruk ini. Semoga sih, saya pikir kalau mau mulai benar-benar tekuni. Sayang kan sudah 2012 ini 2020 lama. Jadi kalau produksi ini gimana sekarang? Masih produksi. Kalau misalkan kayak kemarin kan ada yang mau pesan order kan lewat kita, Bu saya mau biangnya Bu misalnya 10 liter kan, jadi kita ya tetap ada kita layani. Ada batasannya? Enggak kayak saya Bu Nur, saya telepon Bu Nur, saya mau pesan yang botol kecil 1. Kalau ini nyampain aja pesan sebotol kecil ini nyampain kalau beda ya maksudnya. Tapi ada batasan nggak? Kalau untuk pengiriman jauh ya kalau di Shopee aja kita kan ada sistem beli 1 kan. Ya makanya harusnya kan ada limitnya lah ya. Berapa liter minimal? Ayo. Kalau untuk pemesanan yang kita berani kirim itu 5 liter. 5 literan ke atas. Baik, jadi teman-teman semua yang mau request boleh minimal tapi 5 liter. Karena ini jauh di Lubuk besar ya. Di Lubuk besar itu 5 liter.
Akan itu free ya, Ya, ongkosan udah nggak? udah itu. Itu dititipin di mobil aja. Dititipin di angkot 5 liter ya, minimal 5 liter, syukur lebih. Kalau di bawah itu ya mohon maaf. Kenapa? Karena kecuali ngantarnya nunggu personil dari mereka ini ke Pangkal Pinang. Nah itu boleh, tapi tidak menentukan waktu, itu boleh 5 liter. Di batasnya 5 liter, ini 5 liter, itu 5 liter minimal ke atas. 5 liter berarti 5 liter kali berapa? 7 ya? Kalau yang biangnya itu 1 liternya 60.000. Oh ini 1 liter 60.000 ya. Iya. Nah kalau ini 1 liter 60 berarti 6 kali 5 300.000 boleh kami antar. Kan gitu. Kalau ini 5 liter juga. Kalau yang ini ya 5 kali 7 baru 35.000. belum. Kalau yang ini beda. Yang saya yang beranikan yang itu. Yang ini ya? Yang biangnya. Oh kalau yang langsung minum bukan 5 liter 20 liter baru minumnya. 20 liter 2 kali 7 140 masih belum juga ya. Masih belum masuk. Secara ekonomis belum masuk juga. Ongkosnya gede. Makan supir aja udah makan tunjang kepor gitu. Kena personil saya ini makannya berat-berat semua ini. Wah ya enggak. Udah yang 5 liter yang ini berarti. Yang induknya ini ya, Iya. yang 5 liter. Kalau yang ini ya udahlah kita ngobrol lah. Boleh telepon di nomor di bawah sini. Tapi karena Facebook dan Instagramnya belum ada ya nanti dibuat. Tapi kurang lebih bayangannya segera akan hadir Facebook sirup jeruk kunci koase. Itu Facebooknya. Jadi setelah keluar dari sini mestinya Facebook dan Instagram sirup jeruk kunci koase sudah ada dan tolong di-add saya. Ya, jadi ada bermanfaat. Jadi pulang dari sini ada manfaatnya. Oh, Mas Edi tadi ada ininya. Oke. Sudah dapat. Lumayan juga nih. Aduh. Jadi pemerintah kita sebenarnya mensupport lah ya, mereka mensupport kegiatan kita dan tetap sih kami sebagai UMKM itu punya harapan misalnya. Punya harapan. Nah ini menarik nih, harapannya nih apa nih? Harapannya ke depannya agar produk kami ini bukan cuma dipajang-pajang begini aja kan. Jadi setiap ada kegiatan event-event terbuka seperti dinas-dinas terkait itu sering mengadakan kegiatan rapat, maka jadikanlah sirup jeruk kunci ini merupakan suguhan untuk rapat-rapat anggota seperti wajib. Ya. Saya bilang harus wajib udah. Karena sesuai dengan keinginan waktu itu bupati waktu itu sirup jeruk kunci ini sebagai ikon. Jadi ikon yang namanya ikon itu mereka harus menyuguhkan setiap ya walaupun ada beberapa produk yang lain selain kuase, tapi harapannya tetap kuase juga ya diajak dibagi kan dengan sampai karena letak kami di ujung desa. Kami tidak merasakan istilahnya orderan dari dinas itu seperti apa. Jadi harapannya haruslah sebenarnya kita berbagi kan sesama UMKM. Saya setuju, Bu. Makanya saya berterima kasih kepada Rudi Center menghadirkan Ibu Nur Hasanah dari Koase Kelompok Wanita Sejahtera ya, yang memproduksi sirup jeruk kunci. Saya senang soal itu. Kenapa? Karena bagi saya cara paling mudah untuk membantu meningkatkan UMKM itu ya seperti itu, konsistensi. Saya tidak bisa membayangkan Bu Nur Hasanah dan teman-teman itu kebanjiran order khusus dari pemerintah saja sebenarnya. Lumayan kan Bu, sebulan 1.000. Wah, iya nggak? 1.000 apalah? Itu pemerintah daripada anggarannya kemana-mana kita nggak ngerti kan? Itu kan siapa tahu ada anggaran yang bisa disisihkan dari pemerintah daerah atau dari dinas untuk mendongkrak UMKM. Banyak sih UMKM yang lain, tapi satunya diantaranya adalah jeruk kunci. Khususnya kalau di setiap dinas, setiap tamu disuguhkan. Jeruk kunci koase, wah kan? Itu Bu ada Bu hasil UMKM kita jeruk kunci koase. Mantap. Semoga mereka-mereka yang menonton kita hari ini mau dari desa, kecamatan, kabupaten sampai pemilih bupati-bupatinya nanti. Oke, sip. Tapi sejauh ini order ya ada sih nggak di Bangka Tengah saja atau pernah ada yang dari luar? Kalau dari luar belum pernah, kecuali kalau kita ikut pameran kan. Belum pernah karena paling ya itu Pangkal Pinang aja. Paling enggak Pangkal Pinang ada ya? Pangkal Pinang. Sebatas Pangkal Pinang ya. Tapi lumayan lah ya. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman semua, hanya dengan 7.000 saja Anda sudah menikmati
jeruk kunci asli lubuk besar. Rasanya endul, mantap. Masamnya kecut-kecut dikit tapi manisnya. Apalagi disajikan dingin ini, udah kurang 1 botolnya saya aja udah mau habis nih. Saya udah mau habis nih. Saya mau haus emang dari tadi mah. Belum. Kebetulan saya memang menyukai jeruk kunci. Saya suka minum jeruk kunci kan luar biasa jadinya. Baik, Bu, kira-kira Bu, dari 7.000 ini sendiri, ini 20.000 kemasannya yang seperti ada rencana untuk mengubah kemasan menjadi lebih baik dengan ini kan 250, mungkin ditambah kualitasnya tapi harganya justru menurun untuk strategi pasar. Ada nggak wacana Untuk itu? ke depan. Iya, rencana seperti itu ini untuk mengatur agar daya beli meningkat, mancing ibaratnya. Iya. Maksudnya kan kita samakan dengan minuman teh pucuk harum itu harganya segitu kan tinggi ya kan? Ya, kurang lebih lah ya. Kita juga sering sih membandingkan, masa minuman kita harganya segini, kemasannya kecil 250 kan. Nah. Terus cuman kita menangnya kita tanpa bahan pengawet. Makanya kan kita terutama kita tanpa bahan pengawet dan kita bahannya semuanya Ini izin semua sudah lengkap ya? halal sudah, Halal sudah, PRT sudah selesai ya. Nah, itu sebenarnya. Ya, kalau untuk menambah ininya mungkin kalau PT perusahaan itu kan mereka Kebayang nggak kalau 1 botol ini dijual 3.000 saja? belum dapat sih, belum dapat. Hah? Misalnya, saya nggak ya kan? Kalau perusahaan mungkin ya 3.000 saja, misalnya, ya kan? Dengan kemasan segini. Ini kan saya karena saya juga kurang paham soal bisnis ya, tapi bayangan saya itu harga yang tidak terlalu murah dengan barang yang kualitasnya bagus justru lebih menarik ketimbang dengan kualitas bagus tapi harga mahal. Ya kan? Itu logika bisnisnya kan. Nah, siapa tahu nanti ibu dan teman-teman kuasa berdiskusi lagi, kan sering berdiskusi kan, sering ngobrol, sering berbincang-bincang kan seperti itu. Kalau kita mau masuk ke pasar yang ke arah sini, ke kota, karena persaingan ketat. Kan ibu tahu sendiri persaingan ketat. Kalau ibu nanti sempat keliling-keliling lihat, pasti ibu lihat jeruk tuh ada di mana-mana sebenarnya. Siapa tahu. Itu sih ya usulan saya saja sebenarnya. Kalau oke ya monggo, mau ya nggak jadi masalah. Kita hitung lagi kosnya berapa. Iya, karena memang hitung-hitungannya kan tetap kos. Misalnya kalau cetak ini 1.000, ibu bilang 1.000 tadi kan? Iya. 1.000 berapa pasti? 1.250. 1.250. Kenapa ibu tidak berpikir membeli mesin cetaknya? Itu Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Mesin cetaknya. Mesin sakit sekali tapi sehat berkepanjangan. Ya kan? Benar nggak? Atau botolnya ini ada mesinnya. Itu. Tapi maksud saya, kenapa saya berdiskusi seperti ini? Siapa tahu teman-teman kuasa nanti bertemu dengan pihak kecamatan, pihak dinas, kemudian mungkin audiensi dengan bupatinya dan sebagainya. Masukkan usulan itu. Beli alat Pak, kami tidak perlu. Itu tuh kami nak alat deh. Alat cetak nih, kayak alat buat betul. Bilang. Alasannya apa? Begini Pak. Kalau nyetak, jadi botol yang biasa kami jual 3.000 ini Pak, semua itu kami pangkas. Botol biaya kami pangkas, ini kami pangkas. Jadi tinggal sisanya 2.500. Kami tambah 500 untuk biaya kami, jadi 3.000 botol ini kami jual sekarang. Asalkan alat-alat ini kami ada. Jadi kembalinya ke pemerintah ya. Pemerintah dan stakeholder ya. Siapa tahu Rudi Center juga mendengar kita, siapa tahu dia berpikir beli alat print dan alat botol. Kan ini cuma ini kan? Iya. Ini sama ini kayaknya kalian yang ibu-ibu beli kan? Yang itu. Dari dua jenis ini berapa coba kos yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan? Kalau yang ini kan variasi harganya, ada yang 2.000, ada yang 1.500. Yang ininya? Botolnya. Botolnya ada yang berapa? Ada yang 2.000 tokonya kan berbeda, ada yang 1.500 rupiah. Ada 1.500, ininya? 1.250. Nah, berarti hampir 3.000. Hampir 3.000. Hampir 3.000. Di kemasannya aja. Bayangkan kalau 3.000 itu diambilkan, dibuatkan ke sini, 4.000-nya bisa buat yang produk-produk lain.
Jadi kalau di pasar orang jual 5.000 untuk jeruk kunci, kalian jual 3.000 dengan kualitas yang bagus kayak gini. Saya yakinkan ini kualitasnya bagus, asik nih. Saya tidak bohong karena saya suka mengkonsumsi jeruk kunci. Ya kalau saya kalau beli jeruk kunci sendiri, saya beli jeruk sendiri, saya buat sendiri. Dan saya suka sekali jeruk kunci. Mungkin ya. Tapi Ibu, itu tugas Bu Nurhasana dan teman-teman ya, memikirkannya. Ya. Dan setiap event-event penting nggak? Event-event di kecamatan, di kabupaten, di provinsi. Ya, kami harapannya juga seperti itu. Makin sering banyak event, makin seru kan sebenarnya? Iya, karena kan kita diajak UMKM-nya, dia ada pameran nih di sini, misalkan siapin produk, misalkan, atau jangan, ya sih di samping kita memang berjualan, tapi setidaknya memang kayak kegiatan rapat anggota itu kan memang sudah ada anggarannya. Seharusnya layaklah istilahnya untuk membeli produk UMKM seperti minuman jeruk kunci sebagai minumannya. Dan selain misalkan di situ memang sudah dipesan, ada juga produk yang memang harus kami jual di situ kan. Jadi bisa menambah lah istilah pemasukan untuk ibu-ibu Kopuan Sejahtera terkhususnya. Puasa menanti ide-ide brilian dari implementasi ya, dukungan dari stakeholder, dari mulai desa, camat, kabupaten, dan tentunya kepala daerahnya nanti. Ya, tolong, ini perlu nih support, dukungan. Ini udah cantik, menurut saya ini udah cantik, udah oke sebenarnya, udah pas. Memang ya, karena jauh, terus harganya juga sebenarnya murah, tapi jauh. Masa Ibu mau ke Pangkal Pinang nganter pesanan saya 10 botol, ya kan? Ongkos dari sana ke sini aja berapa? Kalau mobil, Kalau naik angkot berapa? Naik angkot, ada nggak angkot? 100.000 lah. Angkot? Bus ada? Iya. Berapa jam? 2 jam. Hah? 2 jam. 2 jam sampai? 100.000? Nah, saya pesan 10 aja nggak pulang modal dia. Capek dong. Cuma saya antar 100.000. Minus 30.000. Kalau naik motor 50.000. Nah, ntar 50.000 PP. Ya, PP-nya. Nggak makan dong berarti. Nggak makan. Ya kan? Tapi semoga ada solusi terbaik, jalan keluar terbaik, sehingga produk dari Koase bisa lebih dikenal, lebih bisa dicintai, bahkan benar-benar menjadi ikon Bangka Tengah. Ya nggak? Iya. Jadi ikon minuman Bangka Tengah. Baik, Bu Nurhasana, terima kasih sudah bincang-bincang sama kita hari ini. Singkat, jelas, padat, tapi saya pikir ini banyak sekali manfaatnya. Semoga Koase jauh lebih baik lagi. Tapi sebelum itu saya mau tanya juga, judulnya kan food and drink, berarti Koase ini tidak hanya air jeruk, ada karya-karya lainnya? Ada, kebetulan kita juga di sini produk kita ada beberapa jenis, yaitu seperti tepung-tepungan, Misalnya ubi, itu ada ubi jalar, tepung mokap juga, tepung pisang, dan beberapa jenis olahan dari tepung tersebut seperti kue kan, kue brownies dan kue-kue lainnya. Dan ada lagi juga seperti tepung damar itu kan. Tepung apa? Damar? Iya. Tepung apa itu getah kayu kalau kami bilang. Nah, getah kayu itu dapat digunakan untuk mendempul perahu-perahu yang nelayan. Nah, itu ada juga produk dan produk itu memang produk turunan udah lebih 30 tahun lebih kalau yang itu. Nah, kalau yang lainnya ya seperti tepung-tepung, itu tepung ubi, tepung mokap, memang itu punya kelompok Kopuan Sejahtera. Oh, itu masih ya konsisten berarti sampai sekarang? Masih. Ternyata Koase ini banyak produknya, ya. Produknya banyak dan orangnya juga banyak. Alhamdulillah, semuanya banyak. Tapi sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua, khusus yang jeruk kunci, boleh pesan di nomor yang sudah kami siapkan. Nomornya ada di bawah sini, ya. Bisa telepon, bisa WA. Nomornya ada di bawah sini. Atau datang langsung ke Lebu Besar, cari Koase air sirup jeruk kunci ya. Itu kalau kalian jalan-jalan sempat main, ada wisata di sana? Ada. Kemudian ada air terjun. Ada. Boleh air terjun apa? Air terjun C2. C2. Ya. Kemudian? Sama
Itu air terjun Sadap juga. Sadap, oke. Sama pantai yang tak kalah penting, pantai Tanjung Berikat. Oh, oke. Dan tidak lengkap kalau Anda semua berkunjung ke tempat-tempat objek wisata itu tidak membawa sirup jeruk kunci Koase. Ah, itu dia nih. Jadi kalau mampir mungkin lewat ya kali ya. Iya. Atau melintas atau pokoknya dekat lah ya. Jadi jangan lupa loh sirup jeruk kunci. Ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Ya, wisata Anda juga mengasyikkan. Luar biasa. Aduh. Terima kasih buat Rudy Center. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Bu Nurasana dan teman-teman Koase. Ya, salam hormat saya Edi Junichiro buat Anda semua. Sekali lagi saya beri kesempatan kepada Ibu untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, ataupun menyampaikan sebenarnya kekurangannya apa, maunya seperti apa agar usaha ini berjalan lebih baik lagi ke depan. Silakan, Bu Nurasana. Kepada semua rekan-rekan UMKM, terkhususnya kelompok Koperasi Wanita Sejahtera, harapannya untuk selalu tetap semangat untuk mengembangkan produk minuman sirup jeruk kunci Koase ini sehingga bisa meningkatkan penjualan kita dan menghasilkan tambahan ekonomi buat keluarga-keluarga di rumah. Itu harapan kami untuk kelompok-kelompok kami seterusnya. Baik. Dan para stakeholder Rudy Center, terima kasih kepada pemerintah daerah, tolong dengarkanlah kami. Bantulah kami, kan gitu. Ya, Ibu malu-malu sana, biar saya yang bantu ngomongnya. Bantulah kami, ya, sentuhlah kami, kunjungi kami, dengarkan kami. Jadi aspirasi apa yang ada dalam kami, tolong dengarkan kami sehingga tidak hanya mendengarkan tapi bantu dengan perbuatan nyata. Benar Bu ya? Iya. Satu contoh yang paling nyata mungkin adalah alat cetak dan alat buat ini, ya, biar membantu sehingga harga jualnya bisa bersaing di pasaran. Saya ucapkan terima kasih Bu Nurasana. Semoga sirup jeruk kunci Koasenya maju pesat. Amin. Ya, saya Edi Junichiro selalu mengingatkan Anda semua sebelum pamit. Saya selalu mengingat untuk ingat pesan Ibu. 1, cuci tangan. 2, jaga jarak. 3, pakai masker. Kita pakai kembali maskernya. Ini standar kita pakai masker. Ya. Jumpa kembali dengan saya di Bincang UMKM bersama Rudy Center pekan depan. Saya akhiri, saya Edi Junichiro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.